Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di episode sebelumnya. Kang Dagol menceritakan tentang si Acung dan juga si Jaluk yang katanya mau ikut ke ronda. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga Kak Sadayana. Cara ketan. Raga Sukma season kedua episode ke-13. Si Acung kemudian mengajak si Jaluk ke rumahnya. Kemudian dia berkata, "Begini Jaluk, saya mah sepertinya tidak jadi ikut ngeronda teh, karena si ibu teteh ya teteh saya yang jadi ibu saya itu ya maksudnya wah ya atau cepat katakan apa maksudnya ya si ibu kamu lah, kalau memang sudah dianggap ibu kamu bilang aja sama si Umi gitu atau si ibu." Ya maksudnya gitu, jadi gak mau ditinggalkan kalau harus berdua ngaronda, karena kan ya si Umi mah orangnya itu apa namanya borangan, penakut, jadi saya disuruh ya jangan sarerea lah, jangan semuanya ngaronda gitu. Bagaimana kalau kamu ngerondanya di rumah saya saja sambil ya nginep lah gitu. Oh gitu. Duh, gimana ya? Nanti bapak saya heran lagi karena saya tidak jadi ikut ngeronda di gardu. Ya kan Bapak Jaka juga belum berangkat. Nanti supaya dibilangin lah sama Bapak Jaka ke bapak kamu, Kang Obon. Gitu ya. Gimana ya? Ya udahlah tuh. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ini baru bilangnya di jalan. Kalau saya tadi di rumah mah bilangnya nanti bisa bilang sama bapak saya. Jadi supaya nggak bertanya-tanya dia. Maksud saya juga tadinya gitu, tapi ya karena kamu tadi sudah di luar, jadi ya sekalian saja langsung diajak. Ya udahlah kalau gitu mah. Nanti gampang, kalaupun Kang Jakanya sudah berangkat, bisa nanti kita pergi dulu ke gardu. Kemudian pulang lagi lah ke rumah kamu. Saya nginep di rumah kamu. Itu baru mantap tuh, bisa. Kemudian mereka berdua pun berjalan menuju rumahnya si Acung. Kiri kanan, cangkrik dan katak terdengar bagaikan alunan musik mengiringi langkah mereka. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai ke rumahnya si Acung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Cung, udah datang lagi. Mana si Jalunya? Ini. Kabar saya kan kaget Pak. Ini sudah ada si Acungnya. Sini Cung, masuk Cung. Ibu ambilin kopi bapak teh ya, sambil ambil ini nih makanan nih kayak si Acung. Bapak, ibu lagi kagok, lagi mau sholat dulu tadi, belum sholat. Kenapa tuh? Belum harus sholat makan, ya nggak apa-apa sih. Bapak mau kopi, biar Acung atau yang buat, sambil bawain makanan buat si Jalu. Ya udah tuh, kamu sekalian saja.
Kemudian si Acung menyilahkan si Jaluk duduk, ditemani oleh Mang Jaka teh. Sedangkan si Acung masuk ke dalam, langsung ke dapur. Terlihatnya dia mencari-cari gelas akan menyeduh kopi. Namun di bangku di sekitaran dapur itu terlihat sudah ada tersedia kopi yang sudah diseduh. Kayaknya si Umi teh lupa taku kagok tadi kopinya sudah diseduh. Sekalian bawa aja nih, sambil bawa minuman dan makanan dengan si Jaluk. Kemudian si Acung pun membawa kopi yang sudah diseduh. Berikut juga beberapa makanan untuk menjamu, katanya si Jaluk teh. Cung, gak lama menyeduh kopinya? Enggak nih, sepertinya mah si Umi teh udah menyediakan, tapi kayaknya mah lupa atau kagok tadi ke air gitu. Ya udah tuh, nanti simpen aja di situ. Yuk, Jaluk sok diminum, dimakan tuh, ada supan sampe tuh, ada rebusan singkong. Mangga Kang. Tadi teh mohon maaf ya Kang, bukan menolak, tapi nanti aja, soalnya baru makan, baru santai langsung mau berangkat ke Gardu, mau nyamper ke sini. Sudah ada si Acung nyamper ke rumah. Suhati kalian berdua ini, kata Mang Jaka sambil meminum kopinya. Baru seteguk minum kopi, kemudian Mang Jaka terbangkit dari duduknya, berdiri. Cung, enaknya mah sambil ngopi teh dengan sambil ngerokok nih. Ngudud lah. Ditinggal dulu ya, Jaluk mau ngambil rokok dulu. Mangga Kang. Kemudian terlihat Mang Jaka itu nyari-nyari dompet rokok, dompet bako. Biasanya itu orang-orang dulu itu menyimpan bako di dompetnya, pada satu wadah khusus, karena ngerokoknya bukan ngerokok langsung seperti sekarang kretek ya, masih dilinting terlebih dahulu. Begitulah ceritanya. Aduh, dompet rokok teh kemana ini? Biasanya disimpan di atas lemari ini, di tekas ini, tapi gak ada. Terlihat Mang Jaka itu mondar-mandir mencari dompet bako. Cung, lihat dompet bako Bapak gak? Acung mah tidak tahu Pak, mungkin di kamar. Ya juga ya. Kemudian terlihat Mang Jaka itu pergi ke kamar. Umi, Ibu udah beres sholatnya? Sudah. Emangnya kenapa? Lihat dompet bako Bapak gak? Tidak ada. Kalau tidak salah mah tadi teh Bapak sedang pas mau makan tadi melihat teh di pipi lagi ngerokok di belakang rumah. Kan tadi mungkin di sana masih di belakang rumah. Ya juga ya. Kemudian terlihat Mang Jaka pun keluar dari kamarnya. Namun, ada apa ini? Kenapa pusing seperti ini? Pas keluar dari kamar itu, terlihat Mang Jaka itu sempoyongan, seperti orang yang pusing. Kemudian melihat hal itu, si Jaluk pun bertanya, "Kenapa Kang? Sepertinya sedang pusing." Iya ini, kenapa pusing? Mual juga ini. Terdengar dari dalam istrinya Mang Jaka ataupun Bi Unar teh kemudian berkata, makanya kalau sudah apa-apa itu jangan langsung ngopi, mungkin kembung Pak, jadi mual seperti itu. Bukan ini mah, bukan mual kayak aja kembung ini.
Seketika itu tanpa bisa ditahan lagi. Kemudian Mang Jaka itu memuntahkan semua isi perut yang baru saja makan di hadapan si Jalu dan si Acung. Orolo, banyak sekali muntahnya. Dalam keadaan seperti itu, si Jalu berkata, "Acung, kenapa itu Mang Jaka sampai muntah seperti itu?" "Nggak tahu. Kenapa? Bapak teh muntahnya kenapa? Apakah nggak bisa ditahan?" Mang Jalu kemudian muntah. Bahkan yang ketiga kali ini muntahnya sampai mengeluarkan muntahan darah. Terdengar dari kamar, istrinya pun berkata, Papa nak, kasihan atau ada tamu, kenapa muntah di situ?" Muntahan berikutnya kembali mengeluarkan darah. Si Acung pun kemudian berkata, Umi, ini si bapak muntah darah, muntahnya darah, Mak. Apa? Terdengar dari dalam, Biunar pun keluar. Terlihat wajahnya sepertinya kaget. Kemudian langsung mendekati suaminya yang memang tidak terlalu jauh dari lawang pintu. Lawang pintu itu apa ya? Dari pintu kamar. Maaf, ini sepertinya belum diedit. Melihat suaminya muntah darah, sontak saja istrinya Mang Jaka ini tentu saja kaget. Apa nak, kenapa ini? Apa nak? Sambil dia memeluk pundaknya dan menekuk-nekuk punggungnya, mengusap-usap punggungnya, sepertinya membantu untuk memijat-mijat. Dalam pada itu, kemudian Mang Jaka itu kembali memuntahkan cairan yang bercampur dengan darah dari mulutnya. Seketika itu, si Acung segera juga mendekati paman ataupun bapak dan juga ibunya itu sambil membantu apa yang harus dilakukan. "Ya, Jalu, gimana? Tolong Jalu. Coba minta tolong kepada yang lain, Jalu." "Iya Jalu, coba panggil yang lain. Sepertinya ada apa ini?" Dalam keadaan seperti itu, kemudian si Jalu bangkit dari duduknya, segera keluar dan langsung meminta tolong kepada para tetangga yang mungkin dekat di tempat itu. Tolong. Beberapa saat kemudian terlihat tetangga yang paling dekat pun datang bertanya kepada si Jalu kenapa dia meminta tolong. Kemudian dengan singkat saja si Jalu segera menjelaskan bahwa Mang Jaka itu muntah yang kemudian diikuti dengan muntah darah. Orang-orang pun kemudian panik. Teriakan si Jalu itu pun rupanya terdengar pula oleh Mang Obon yang kebetulan akan keluar untuk pergi ke Garduh. Segera pula Kang Obon menghampiri rumahnya Mang Jaka. Memang tidak terlalu jauh letaknya itu. Terlihat oleh Mang Obon, si Jalu masih berada di luar karena orang-orang tetangga dekat sudah masuk terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Mang Obon bertanya, "Jalu, ada apa?" "Enggak tahu Pak, tadi teh Mang Jaka teh muntah-muntah, kemudian muntah darah. Saya rasa nggak tahu apa-apa. Saya mah nggak tahu apa-apa maksudnya Pak." "Oh iya, nggak tahu atau kamu kenapa seperti yang paling itu?" Takut Pak, takut terjadi apa-apa sama Mang Jaka." "Oh iya juga tuh kalau gitu mah ya." Kemudian segeralah Mang Obon itu pun keluar. Mohon maaf, masuk ke dalam rumahnya Mang Jaka. Jangan digimung, ayo kita tolong." Terlihat Mang Jaka itu sudah terbaring, terkulai di dalam pangkuan, di atas pangkuan istrinya sambil dipijit-pijit pula oleh si Acung yang terlihat sudah
dalam keadaan muram dan hampir menangis. Wah, benar-benar ini. Coba-coba, panggil Pak Tua Kampung atau Pak Lebe. Jung, panggil Pak Tua Kampung atau Pak Lebe. Supaya ada yang bisa memutuskan ini harus gimana ini. Aduh, jadi riuh. Kang Obon ke, aduh, hari ningali kieu mah. Lihat seperti ini mah. Kang Obon atuh sama orang tua memanggilnya, kasihan si Acung mah. Ya juga ya. Biar saya saja tuh yang pergi ke rumah. Ya udah tuh Kang Obon aja sekarang. Ya juga ya. Kang Obon dan orang-orang yang memang tidak bisa berpikir jernih di waktu itu akibat panik karena melihat darah di mana-mana, bahkan tidak hanya di lantai, di bajunya Mang Jaka pun terlihat banyak darah keluar dari mulutnya. Mang Jaka itu sepertinya sudah pingsan akibat banyak mengeluarkan darah ataupun mengeluarkan semua isi perutnya karena muntahnya. Ketika Mang Obon keluar itu, kemudian si Jalu bertanya, Pak, mau kemana? Bapak mau ke Palebe atau Pak Tua Kampung? Sepertinya itu gak tahu ada apa. Emangnya kenapa? Kalau menurut Bapak mah ini ada dua kemungkinan. Kalau biasa-biasa mah nih, tunggu ya. Kalau muntah-muntah darah seperti ini, katanya biasanya nih, dikatakan mah jadi tumbal ataupun wadalah. Ya, jadi korban pesugihan gitu. Tapi pikir-pikir Bapak, kalau melihat kejadian yang pernah kamu alami juga, kamu itu ternyata kemarin-kemarin keracunan. Nah, jadi Bapak bingung ini bagaimana menolongnya. Jadi mau manggil Palbe ataupun Pak Tua Kampung agar bisa tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya Pak. Ya, atau Pak, silakan dipanggil dulu. Iya, kamu tunggu di sini aja ya. Bapak pergi dulu. Kemudian Mang Obon itu pun segera pergi meninggalkan rumahnya Mang Jaka menuju Pak Tua Kampung ataupun Pak Lebetea. Si Jalu mendengar kata-kata keracunan, kemudian dia pun teringat pepatah ataupun kata-kata dari Kiai gurunya teh, bahwa kalau keracunan harus menggunakan ramuan-ramuan tertentu untuk menetralkan, mengeluarkan racunnya, yang selanjutnya nanti harus diberikan obat. Karena si Acung, karena si Jalu memang tidak tahu masalah-masalah goib ataupun masalah tumbal pesugihan ataupun yang sejenisnya, dia lebih mengerti tentang masalah keracunan. Segeralah si Acung pergi ke dalam, langsung menuju dapur. Dicarinya beberapa bahan. Kemudian si Jalu pun masuk ke dalam dan langsung masuk ke dapur untuk mencari bahan-bahan yang dia bisa dapatkan di dapur atau di tempat yang lainnya untuk mengeluarkan racun terlebih dahulu. Setelah dibuat ramuan, segeralah si Jalu menghampiri Mang Jaka itu. Kemudian air ramuan itu pun diminumkan kepada Mang Jaka. Ini mohon maaf, bukannya saya so tahu, tapi kalau menurut guru saya, kalau keadaan seperti ini harus diminumkan air ramuan ini, kata si Jalu sambil menyodorkan minuman yang dia sudah buat sebelumnya. Jalu, benarkah? Kata Bi Unar bertanya. Kalau dalam keadaan seperti ini mah dicoba aja, mudah-mudahan ada baiknya, kata-kata si Jalu ini. Kata seseorang laki-laki menyetujui apa yang dikatakan si Jalu. Tapi jangan macam-macam, itu nanti makin parah. Dicoba we atuh. Ya udah, dicoba dulu aja. Emang ini bahannya apa? Bahan mah insya Allah aman. Tapi diminumkan dulu aja. Saya rasa ini tidak akan apa-apa, mungkin akan membantu, kata si Acung. Mohon maaf, kata si Jalu menjelaskan.
Kemudian ramuan itu pun diminumkan karena memang Mang Jaka ini dalam keadaan pingsan. Diminumkan, disuapi dengan menggunakan sendok sedikit demi sedikit. Terlihat Mang Jaka itu seolah-olah menelan walaupun dalam keadaan pingsan. Cuman sepertinya pingsannya belum pingsan hilang akal, hanya saja lemas karena mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya. Sesendok dua sendok ramuan yang dibuat si Acung, si Jalu pun kemudian terminum oleh Mang Jaka ini. Namun setelah itu kemudian Mang Jaka membuka matanya dan kembali mengeluarkan cairan dari mulutnya. Seperti muntah tapi tidak mengeluarkan apa-apa karena mungkin isi dalam perutnya sudah terlalu banyak yang keluar. Apa non? Itu kalau kamu muntah-muntah lagi, kasihan Jalu. Kamu sebenarnya membuat ramuan apa? Mohon maaf Kang, ini teh untuk ramuan menghilangkan penyakit. Jadi ketika meminum ramuan ini akan mengeluarkan penyakitnya dulu dengan cara mungkin dimuntahkan. Menurut guru saya mah seperti itu. Ya udah tuh, coba lagi dulu aja. Mudah-mudahan kalau memang ada penyakitnya keluar. Wah, tapi menurut saya mah ini bukan penyakit, sekedar penyakit. Kalau kata orang tua mah, kayaknya ini tumbal pesugihan ini. Ya juga berpikirnya seperti itu. Kasihan ya Mang Jaka. Iya, kalian ini jangan ngobrol saja. Cepat atuh bantu. Kalau gak bisa bantu, nyari atuh orang yang bisa bantu. Iya Mak. Wah, tadi kan Mang Obon sudah nyari Palebe. Iya, tuh kamu juga cari siapa yang bisa membantu. Panggil Ki Walang. Ki Walang itu suka suka ngobatin ngajampe, suka dukun terkenal kan di kampung kita mah. Iya juga yuk. Ayo tuh. Bang, temenin saya ke Ki Walang. Mudah-mudahan juga dia bisa menolong. Wah, ya juga ya. Ayo. Kedua laki-laki itu pun kemudian sepakat untuk kemudian mencari seorang dukun di kampung itu yang bernama Ki Walang. Di rumah itu terlihatlah masih banyak orang-orang yang berkumpul melihat keadaan Mang Jaka, namun lebih didominasi oleh ibu-ibu karena ada dua orang laki-laki dewasa pun tadi keluar untuk mencari Ki Walang. Si Jalu kemudian terus memberikan ramuan yang telah dia buat sampai habis. Setiap kali Mang Jaka itu meminum ramuannya, setiap itu juga dia terus memuntahkannya kembali. Bahkan berkali-kali sampai sepertinya dia tidak bisa memuntahkan lagi sesuatu dari mulutnya. Namun si Jalu tetap terus meminumkan ramuannya sampai habis. Jalu, sebenarnya apa yang kamu minumkan kepada Mang Jaka ini? Dari tadi kamu meminumkannya terus dikeluarkan dengan muntah. Jangan-jangan ini bapak saya makin parah ini, kata si Acung bertanya kepada si Jalu. Ya gak apa-apa, ini memang untuk mengeluarkan penyakit. Kalau kata Pak Kiai mah untuk mengeluarkan racun. Kalau sudah habis saya akan buat ramuan yang lainnya, mudah-mudahan bisa menguatkan dia. Ini sudah habis, jadi saya akan buatkan ramuan yang kedua. Ya udah tuh, coba mudah-mudahan saja ada khasiatnya. Ya memang mau dibuatkan. Kemudian si Jalu kembali pergi ke dapur dan dibuatkannya ramuan yang lain yang menurutnya bisa membantu Mang Jaka itu. Beberapa saat kemudian si Jalu pun kembali kemudian membawa lagi ramuan. Kali ini seperti air yang agak putih. Setelah itu air itu pun kembali diminumkan sedikit demi sedikit kepada Mang Jaka. Kali ini Mang Jaka tidak memuntahkannya,
malahan bisa menelannya dengan baik sampai air itu pun habis. Kemudian si Jalu pun pergi lagi ke dapur dengan membuat ramuan yang lain, ramuan yang persis sama dengan ramuan yang pertama. Kemudian diminumkanlah kepada Mang Jaka. Setelah 1 sendok 2 sendok diminumkan, Mang Jaka pun kemudian memuntahkan lagi minuman. Bahkan air yang sebelumnya diminum pun kemuntahkan kembali. Seorang nenek-nenek pun bertanya kepada si Jalu, Jalu, apa yang kamu lakukan itu? Kamu meminumkan tadi ramuan, sudah diminum habis, sekarang diminumkan lagi, malah itu muntah lagi. Ada apa? Ini memang seperti itu perbawaannya ataupun khasiatnya. Pertama untuk dimuntahkan, kemudian diminumkan, kemudian untuk dimuntahkan lagi. Nah itu kata Pak Kiai juga. Awas kamu kalau itu makin parah. Kamu tahu itu namanya berhubungan dengan nyawa seseorang. Tahu tidak kamu teh? Ini masa bisa-bisa Jalu. Bukan bisa-bisa kamu. Nanti kalau nyawa orang sampai korban gimana? Mendengar kata nenek-nenek itu pun kemudian si Acung berkata, Jalu, ini bukannya makin baik, malah makin parah, ini muntah-muntah lagi. Si Jalu mendengar perkataan si Acung itu hanya terdiam. Kemudian dia kembali meminumkan minumannya, namun ditepis oleh istrinya Mang Jaka. Sudah Jalu, itu mah jangan diminumkan lagi, nanti muntah lagi. Tuh kan muntah lagi. Dalam keadaan seperti itu, si Jalu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia kembali ke dapur dan menyodorkan kembali ramuan seperti ramuan yang kedua. Kalau ini mah saya rasa tidak akan dimuntahkan, tapi mohon maaf, saya mohon untuk bisa diminumkan supaya Mang Jaka bisa baik lagi. Saya tidak bisa menjelaskan ini ramuan apa atau untuk apa, tapi kata Kiai memang seperti ini harus dilakukan. Saya ingat waktu saya di keracunan pun seperti ini, diminumkan seperti ini, ramuan-ramuan seperti ini. Ini mah bukan keracunan Jalu, ini mah sepertinya ada guna-guna. Nenek itu Mang yang menjawabkan, yang berkata, si Acung kemudian mengambil minuman atau ramuan itu. Biar aku yang meminumkannya. Kan lawora. Acung, si nenek tadi kemudian berkata lagi, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah. Saya yakin kalau ini memang dari gurunya si Jalu mah sepertinya ada khasiat yang baik, kata si Acung, yang selanjutnya pun meminumkan dengan perlahan ramuan yang kedua. Yang selanjutnya itu ramuan yang terakhir dibuatkan si Jalu itu. Kemudian habis 1 gelas. Terlihat Mang Jaka pun ngalalempreh, terlihat remas, terlihat lemas. Kemudian masih terbaring di pangkuan istrinya, sampai kemudian Kilebe dan juga Pak Tua Kampung diiringi oleh Mang Obon Tea datang ke rumah itu. Suasana pun semakin ribet. Begini, kalau menurut saya mah di yang lainnya yang tidak bisa membantu atau tidak ada kepentingan di luar saja, dan Mang Jakanya dibawa ke dalam atau dibaringkan. Kemudian ini bekas muntahannya tolong dibersihkan supaya tidak supaya lebih baiklah keadaannya, kata Pak Tua Kampung memberikan sarannya. Mendengar instruksi perkataan ketua kampung itu, kemudian Mang Jaka dimasukkan ke dalam kamar untuk dibaringkan, sedangkan yang lainnya ada tetangga yang dengan rela hati membersihkan
bekas muntahannya Mang Jaka yang berceceran di ruangan tengah rumah itu. Sedangkan yang lainnya yang merasa tidak berkepentingan dengan sadar pula keluar menunggu di luar rumahnya Mang Jaka. Kemudian datanglah dua orang laki-laki yang sebelumnya menjemput Ki Walang, dukun di kampung itu, yang selanjutnya langsung masuk ke dalam ruangannya, kamarnya Mang Jaka. Si Jalu langsung mendekati ayahnya. Bapak, sebentar ke sini. Udah Pak Jalu. Sebentar ke sini Pak, udah kita keluar Pak. Udah tuh, ada apa sebenarnya? Iya, keluar dulu ayo. Ayo itu ayo. Mang Obon dan juga si Jalu selanjutnya keluar rumah. Di luar rumah, kemudian si Jalu berkata kepada bapaknya itu, Pak, saya rasa ini Kang Jaka ada yang mendolimi Pak. Saya rasa hanya bisa diobati sepertinya oleh Pak Kiai. Emangnya kamu tahu dari mana? Ya sepertinya mah gitu Pak. Tapi rumahnya Pak Kiai sangat jauh Pak. Dan ini keadaannya kalau dibiarkan saya takut jadi makin parah keadaan sama Mang Jakanya. Soalnya tadi saya berusaha juga, saya nggak tahu caranya. Dan itu pun sedikit pengetahuan saya sudah dipraktekkan tapi nggak tahu hasilnya. Ibunya ada apa? Kamu tahu apa juga? Aduh, sulit menjelaskannya Pak. Kalau Bapak ridho mah antar Jalu yuk ke rumahnya Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai ada dan bisa membantu. Kan jauh. Kamu kalau ini jam segini nanti tengah malam baru nyampe ke kampungnya Pak Kiai, dan kalau balik lagi paling sekitar dini hari datang lagi ke sini. Ya tidak apa-apa Pak. Yang penting mah Kang Jaka ini bisa tertolong. Kalau tidak, saya khawatir ini kalau sampai pagi terjadi yang lebih parah lagi. Gitu ya. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Kalau sekarang mah saya rasa Ki Lebe sama Patua Kampung dan juga Ki Walang sepertinya bisa menolong. Tapi sekarang mah kita harus cepat-cepat segera memanggil itu Pak Yai supaya bisa ke sini. Ya udah tuh Bapak antar. Waktunya sudah habis untuk episode kali ini. Apakah yang terjadi kepada Mang Jaka? Dan apakah dia bisa tertolong yang katanya mau dipanggilkan Pak Kiai oleh si Jalu? Silahkan diikuti, disimak di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dangol. Wilujeng patepang deui Permio.